Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazifah Konita Warastri dari kelas D3 MP 4501 dengan NIM 67042100031. Di sini saya akan menjelaskan modul 15 dari mata kuliah pengembangan profesionalisme, yaitu mengenai bagaimana teknik-teknik dasar yang diperlukan ketika menghadapi wawancara kerja. Yang pertama, komunikasi efektif. Kita juga dalam berkomunikasi yang efektif, kita harus berbicara dengan jelas, terstruktur, dan lugas. Kemudian gunakan bahasa yang profesional atau bahasa yang formal dan hindari penggunaan kata-kata yang terlalu informal atau slang. Kemudian kita juga harus mendengarkan pertanyaan yang diajukan oleh perusahaan dengan seksama dan memberikan jawaban yang relevan dan terkait dengan pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah penampilan dan bahasa tubuh, yaitu kita harus berpenampilan dengan profesional dan sopan selama wawancara. Kemudian berjabat tangan dengan percaya diri, berikan senyuman, dan kontak mata secara langsung dengan wawancara. Kemudian kita juga harus menghindari sikap tubuh yang menunjukkan ketidaknyamanan atau kurangnya minat, mungkin seperti bersandar yang terlalu jauh, bersilangan kaki, atau mengalihkan pandangan ketika berbicara langsung dengan si pewawancara. Yang ketiga adalah penekanan terhadap prestasi dan pengalaman yang kita miliki. Kita harus memberikan contoh yang konkret mengenai prestasi atau pengalaman kerja yang relevan dengan posisi yang akan dilamar. Kita juga bisa menggunakan salah satu metode, yaitu metode STAR atau Situation, Text, Action, and Result, untuk menjelaskan situasi atau tugas yang dihadapi, kemudian tindakan yang akan diambil, dan hasil yang dampak dari kegiatan tersebut. Tujuannya untuk menggambarkan kemampuan dan kualitas diri masing-masing dengan lebih jelas. Yang keempat itu adalah pengetahuan mengenai perusahaan. Kita harus menampilkan pengetahuan yang baik mengenai perusahaan dan perannya dalam industri. Kemudian kita juga harus menceritakan mengapa kita itu tertarik dengan perusahaan tersebut dan bagaimana kita dapat memberikan kontribusi yang bernilai dan menunjukkan minat dan kesiapan kita. Yang kelima itu ada ketelitian dan keterbukaan. Kita harus mendengarkan pertanyaan dengan seksama dan berikan jawaban secara tepat. Ketika kita tidak yakin dengan pertanyaan yang diajukan, jangan ragu untuk meminta penjelasan atau klarifikasi lebih lanjut. Tujuannya agar kita juga dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Yang keenam adalah sikap dan kepribadian positif. Kita harus bisa menunjukkan kepribadian yang positif seperti percaya diri, antusias selama wawancara. Kita juga harus memberikan kesan bahwa kita adalah orang yang mudah diajak untuk bekerja sama dan dapat belajar dengan cepat dan memiliki motivasi yang tinggi. Kemudian yang ketujuh, itu adalah pertanyaan yang ditujukan kepada pewawancara. Kita harus bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajukan pertanyaan kepada pewawancara. Pertanyaan tersebut mengenai pertanyaan yang cerdas dan relevan yang mengenai minat dan bakat diri masing-masing. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan informasi yang lebih mengenai perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir kita harus meng-follow up. Setelah wawancara selesai, kita harus mengucapkan terima kasih kepada wawancara melalui email, ataupun jika wawancara dilakukan secara langsung, kita harus mengucapkan terima kasih secara langsung. Hal tersebut menunjukkan apresiasi atas kesempatan wawancara dan meningkatkan kesan yang baik. Setelah kita melakukan beberapa teknik yang telah disebutkan sebelumnya, itu akan mendapatkan peluang yang besar untuk dapat diterima dalam sebuah perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.